Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 beranggotakan Bintang Putra Ramesta, Nur Alvina, Rehanda Budi Pratama, dan saya sendiri Fani Dahlia sebagai moderator pada diskusi kali ini. Kami akan membahas hasil diskusi kami tentang akuntansi dan aktivitas koperasi. Materi pertama akan dijelaskan oleh Rehanda Budi Pratama, lalu materi kedua akan dijelaskan oleh Nur Alvina, materi selanjutnya yang akan saya sampaikan sendiri, dan materi terakhir akan disampaikan oleh Bintang Putra Ramesta. Langsung saja ke materi pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rehanda Budi Pratama. Saya akan menjelaskan materi yang berjudul aktivitas koperasi. Koperasi sebagai suatu organisasi ekonomi memiliki keharusan untuk berhubungan dengan pihak-pihak lain yang terkait. Hubungan ini harus dilaksanakan dalam bentuk komunikasi bisnis sesuai dengan kebutuhan setiap pihak. Aktivitas koperasi seperti menjual jasa, membeli dan mendistribusikan, membeli bahan baku, memproses dan menjualnya. Materi yang kedua adalah siklus akuntansi. Siklus akuntansi merupakan suatu proses akuntansi sistematis dan bertahap yang dilakukan dengan tujuan untuk memproses berbagai bukti transaksi keuangan dan mengolahnya menjadi sebuah laporan atau informasi akuntansi pada sebuah entitas dalam suatu periode waktu tertentu. Siklus akuntansi terdiri dari beberapa tahapan, yaitu yang pertama adalah analisa transaksi, yang kedua pencatatan transaksi, yang ketiga pembuatan buku besar, yang keempat pembuatan neraca saldo, yang kelima pembuatan jurnal penyesuaian, yang keenam pembuatan neraca saldo setelah penyesuaian, yang ketujuh pembuatan laporan keuangan, dan yang terakhir pembuatan jurnal penutup. Sekian dari materi saya, selanjutnya akan dijelaskan dengan teman-teman saya. Selanjutnya, jenis laporan keuangan. Laporan keuangan ada 5. Yang pertama, neraca. Neraca terdiri dari aset, kewajiban, dan ekuitas pada suatu waktu tertentu, yang mana aset, kewajiban, dan ekuitas ini masuk ke dalam unsur laporan keuangan yang terkait dengan neraca yang akan kita bikin. Yang kedua, laporan SHU atau laporan sisa hasil usaha adalah laporan yang menyajikan pendapatan koperasi yang diperoleh dalam 1 tahun buku dikurang dengan biaya, penyusutan, dan kewajiban lain, termasuk pajak dalam tahun buku yang bersangkut. Terus yang ketiga, laporan perubahan ekuitas adalah laporan keuangan yang menyajikan sisa hasil usaha untuk periode tertentu, terus pos penghasilan dan beban yang diakui secara langsung dalam ekuitas pada periode, serta dampak perubahan kebijakan akuntansi dan koreksi kesalahan pada periode, dan jumlah transaksi dengan pemilik dalam kapasitas sebagai pemilik selama periode tersebut. Terus yang keempat, laporan arus kas adalah laporan keuangan mengenai perubahan kas dan setara kas koperasi pada periode tersebut, yang mana menunjukkan secara terpisah perubahan pada periode tersebut dari aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Terus yang kelima, catatan atas laporan keuangan, yang mana berisi informasi tambahan terhadap pos-pos yang disajikan di laporan keuangan, maksudnya laporan posisi keuangan atau neraca, laporan SHU, laporan perubahan ekuitas, dan laporan arus kas. Catatan atas laporan keuangan juga memberikan uraian naratif atau pemisahan pos-pos yang diungkap dalam laporan keuangan. Terus lanjut lagi, serta informasi tentang pos-pos yang tidak memenuhi persyaratan pengakuan laporan keuangan tersebut. Setelah kita mengetahui
5 jenis laporan keuangan, kita tahu tujuan dari laporan keuangan itu untuk mendapatkan informasi. Jadi intinya tujuan dari laporan keuangan ini yaitu memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, arus kas, entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar pengguna laporan keuangan dalam penentuan keputusan ekonomi. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari Nur Alfina. Saya akan menjelaskan materi tentang standar kualitas laporan keuangan dan asumsi-asumsi dasar. Standar kualitas laporan keuangan. Setiap koperasi memiliki bidang usaha dan karakteristik yang berbeda. Maka rincian laporan keuangan suatu koperasi dengan koperasi lainnya juga berbeda. Namun, setiap laporan keuangan yang dihasilkan oleh setiap institusi harus memenuhi beberapa standar kualitas berikut ini agar bermanfaat. Yang pertama, relevan, sesuai dengan maksud penggunaannya. Yang kedua, dapat dipahami, disusun dengan istilah dan bahasa yang sesederhana mungkin. Yang ketiga, daya uji, di mana dapat diuji kebenarannya oleh para pengukur independen dengan menggunakan metode pengukuran yang terstandarisasi. Yang keempat, netral, diarahkan pada tujuan umum pemakai, bukan pihak tertentu saja. Yang kelima, tepat waktu, disajikan sedini mungkin sebagai dasar pengambilan keputusan koperasi. Yang keenam, daya banding, dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya atau dengan koperasi lain yang sejenis pada periode yang sama. Yang ketujuh, lengkap, menyajikan semua fakta keuangan yang penting sekaligus menyajikan fakta-fakta tersebut sedemikian rupa sehingga tidak dapat menyesatkan para pembacanya. Materi selanjutnya, asumsi-asumsi dasar. Yang pertama, kesatuan usaha khusus atau economic entity. Koperasi dipandang sebagai suatu unit usaha yang terpisah dengan anggotanya atau dengan unit usaha yang lain. Yang kedua, kontinuitas usaha atau going concern. Suatu koperasi dianggap akan hidup terus dalam jangka panjang dan tidak akan dilikuidasi di masa mendatang. Yang ketiga, penggunaan unit moneter atau monetary unit. Karena tidak semua aktivitas dapat menggunakan satuan yang sama, akuntansi menggunakan satuan moneter sebagai dasar pelaporannya. Lalu yang terakhir, periode waktu atau time period. Dalam proses pelaporan informasi keuangan, seluruh aktivitas koperasi dalam jangka panjang dibagi menjadi periode aktivitas selama jangka waktu tertentu. Sekian materi yang dapat saya jelaskan. Baiklah, saya akan melanjutkan hasil diskusi dengan judul Konsep Dasar Akuntansi. Konsep dasar akuntansi adalah hal-hal dasar yang membangun informasi akuntansi. Konsep dasar akuntansi sangat dibutuhkan untuk mempelajari bagaimana pengelolaan data keuangan dalam organisasi ataupun perusahaan. Dengan konsep dasar tersebut, pengelolaan data keuangan bisa dijamin dengan baik. Adapun contohnya sebagai berikut: kesatuan usaha. Yang kedua ada pengukuran uang. Yang ketiga ada kelangsungan usaha. Yang keempat ada dua aspek. Yang kelima ada kos. Yang keenam ada periode akuntansi. Yang ketujuh ada perbandingan. Dan yang terakhir ada upaya dan hasil effort. Selanjutnya ada keterbatasan akuntansi. Keterbatasan akuntansi adalah kurangnya pemahaman tentang akuntansi oleh masyarakat dikarenakan keawaman dalam bidang akuntansi. Semua hal ini disebabkan kurangnya pengetahuan terhadap sifat dan keterbatasan akuntansi itu sendiri. Sifat-sifat akuntansi ini sekaligus mengandung unsur keterbatasan. Menurut standar akuntansi Indonesia, sifat dan keterbatasan akuntansi sebagai berikut. Laporan keuangan bersifat historis. Laporan keuangan bersifat umum. Proses penyusunan laporan keuangan tidak luput dari penggunaan taksiran dalam dan berbagai pertimbangan. Akuntansi hanya melaporkan informasi yang material. Laporan keuangan bersifat konservatif dalam menghadapkan ketidakpastian. Sekian hasil diskusi saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.